Selamat pagi Bapak Ibu terkasih, Romo, Suster, juga semua umat Bindoman yang mengikuti acara pagi hari ini. Kita bersyukur kalau ternyata Romo Petrus Romo Mosan ini sedang cuti dan bisa memberikan kepada kita firman dan renungan untuk Bindoman, karena setiap Selasa sebetulnya Romo ini kalau sudah tugas di Hong Kong nggak bisa ya Romo ya, ada kelas ya Romo ya. Baik, untuk perkenalan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Ervina selaku Ketua Umum Bunda Kudus. Terima kasih Vera, selamat pagi Romo, Suster, pagi. Bapak Ibu yang terkasih. Senang sekali bisa berjumpa untuk Anda semuanya pada pagi hari ini dalam Bindoman, Bina Doa dan Firman dari komunitas Bunda Kudus. Salam damai, sehat selalu untuk Anda semuanya. Pagi ini kita bersyukur sekali bahwa kita berada di tempat ini. Saya akan memperkenalkan sedikit kepada Romo Santoso ya. Namanya Mosan katanya ya. Betul. Mosan ya. Atau mengenai Bindoman atau Bina Doa dan Firman. Komunitas Bunda Kudus ini sudah kurang lebih berusia 27 tahun dan kita ini berada di Keuskupan Surabaya kategorial ya, dan kita mempunyai visi misi menjadikan wanita tiang doa dalam keluarga dan mengajak para wanita mengenal firman Tuhan. Ya, karena asalnya kita dari ibu-ibu, waktu kita berapa tahun yang lalu kita yang masih junior, itu ibu-ibu ngantar sekolah daripada domblong, kita itu belajar kitab suci, itulah awalnya Bindoman. Sekarang kita sudah senior, ada juga junior-juniornya yaitu seperti Vera, Haryati, Lucia, mereka adalah junior-junior yang akan menggantikan kita nantinya ya setelah mungkin pandemi ini. Bapak yang terkasih, kita pada kesempatan pagi ini sangat bersyukur sekali dengan Romo Santoso ini seperti yang sudah dikatakan Vera bahwa beliau bertugas di Hong Kong ya. Mosan di Hong Kong wa, ngosek Hong Kong tong wa, siu wa. Oh, nasi kongkong wah. Siu wa. Banyak-banyak mah pusing lah. Oh, mci ya. Oh lah. Mungkin Romo mengenalkan sedikit mengenai Romo sendiri, bagaimana tugas di sana dan asalnya Romo dari mana. Jiangxiu比较好，我就会讲一点点华语啊，就广东话我不会讲。我可以介紹我哋啊。Iya, baik. Nama lengkap saya Romo Petrus Santoso SY. Saya ditabiskan menjadi imam tanggal 25 Januari 2006. Kemudian setelah itu saya mendapatkan tugas pertama sebagai pastor rekan di Paroki Santo Stefanus Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian setelah itu saya melanjutkan studi di Manila sampai tahun 2011. Nah, setelah itu dari Manila kemudian diminta untuk menjadi formator dan rektor di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Kemudian setelah menjadi formator dan rektor di Palembang tahun 2017, tepatnya 13 Mei, waktu itu 2017 saya mendapatkan surat tugas yang baru, harus pergi ke Makau, lalu saya tinggal di Makau selama 4 bulan. Saya kira semua yang pernah ke Makau langsung ingat gambling di sana, ke kasino. Jadi selama 4 bulan kita keliling di kasino juga, dari kasino yang satu ke kasino yang lain. Baru kemudian 1 September saya mulai tugas belajar bahasa Kantonis di Chinese University of Hong Kong selama 2 tahun. Setelah itu saya ditugaskan pertama di Paroki St. Jerome, itu di Tin Shui Wai, tidak jauh dari Shenzhen, tinggal 30 menit. Kemudian setelah itu per 1 Januari 2021 saya pindah ke Paroki Santo melewati daerah saya, itu di Jinggi, setelah itu Sanibe itu Disneyland, jadi anak-anak banyak yang pergi ke Disneyland di Hong Kong. Jadi sampai sekarang saya bertugas di Hong Kong, kurang lebih seperti itu perkenalan singkatnya. Kalau ada yang mau tanya lebih lanjut boleh, silahkan.
Terima kasih Mosan. Sebelumnya nanti kita mendengarkan firman dengan tema dipanggil untuk memanggil. Romo Santoso tentunya pengalamannya banyak sekali ya. Mancanegara, di Filipina juga ya. Dahil sayo nais kong mabu. Ano pangalamu? Ano pangalamu? Iya, dan kemudian juga di Indonesia banyak sekali di kota Empek-Empek di mana juga Romo sudah pernah pergi. Ya. Baiklah, pada pagi hari ini kita awali dengan pujian bersama dengan pemuji kita Grace. Selamat untuk Anda semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Shalom sekali lagi kepada Romo, Suster, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam persekutuan hari ini. Puji Tuhan, setelah lebih kurang 2 minggu kita tidak berjumpa, hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk bersama-sama bersekutu kembali. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita semua ini adalah umat yang dipilih Tuhan. Untuk apa? Untuk kita boleh mengenal Dia, dan selanjutnya kita boleh juga menjadi saksinya. Maka mari kita angkat satu pujian ini bersama-sama. Kita mau katakan kita dipilih. Kasih Tuhan, mari sebentar kita akan memulai. Kita mau angkat satu pujian syukur kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan Engkau sungguh baik. Engkau menjadi penyelamat dan perlindungan buat kami. Maka mari kita buka dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kepadamu Tuhan. Kalau sampai dengan saat ini, Kau mengizinkan setiap dari kami datang kepadamu.
Engkau menilik kami Tuhan satu persatu. Engkau melihat keadaan kami satu persatu Tuhan. Engkau mengetahui kerinduan hati kami. Oleh sebab itu saat ini kami mau menaikkan syukur kami Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Sekali lagi kita naikkan pujian syukur ini bersama-sama. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Sembah Yesus seumur hidupku. Nah Tuhan, seumur hidup kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terimalah syukur kami saat ini. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku.
Tuhan, untuk kesehatan, untuk sukacita Tuhan, untuk kedamaian yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk persekutuan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. Karena hanya Engkaulah yang terindah Tuhan di dalam hidup kami ini. Engkau yang termanis Tuhan. Kami mau naikkan penyembahan kami saat ini. Kau yang indah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar
kami boleh memahami dan mengaplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya persilahkan Romo. Selamat pagi, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Supaya saya bisa tes suara dulu, supaya suara saya terdengar. Kalau terdengar kasih tanda semuanya. Oke, baik. Sehingga suaranya tidak terganggu selama nanti saya memberikan renungan. Melalui lagu pujian dan juga nanti permenungan yang ingin saya sampaikan dengan tema yang saya tawarkan, saya berharap imun kita itu bertambah. Karena itu yang kita butuhkan setiap hari. Jadi kalau imun kita bertambah, kemudian badan kita sehat, lalu seger, menjadi satu-satunya cara kita untuk melawan yang namanya COVID-19 ini. Karena memang setiap hari berita di WhatsApp atau yang berseliweran di media itu kan sahabat kita, tetangga kita, orang yang kita kasihi, orang yang kita kenal, itu mendahului kita dan minta didoakan. Nah, semoga kita semua yang saat ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan dengan kesehatan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tema yang saya tawarkan pada perjumpaan ini adalah dipanggil untuk memanggil. Jadi dipanggil untuk memanggil. Sebagai kata pengantar, saya ingin memberikan beberapa poin. Yang pertama, tema ini adalah sebenarnya dinamika dari panggilan hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Dan proses ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, entah itu panggilan sebagai imam biarawan biarawati, atau panggilan dalam hidup berkeluarga. Karena saya berkecimpung dalam formasio selama bertahun-tahun juga, saya juga studi tentang formasio ketika di Filipina, lalu akhirnya mendapat kesempatan untuk menjadi formator di seminari menengah pada saat itu di Palembang. Saya semakin meyakini bahwa dengan tema ini kita mau melihat dinamika yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana proses itu terjadi di dalam diri kita, bahwa orang yang dipanggil itu secara aktif juga itu akan dipakai oleh Tuhan untuk memanggil orang lain. Jadi sampai di sini saya ingin kita mempunyai pemahaman yang sama. Jadi kalau misalnya saya, saudara-saudari, mengalami secara pribadi bagaimana dipanggil oleh Tuhan, maka ada gerakan yang terjadi di dalam diri kita juga secara aktif, kita akan memanggil orang lain juga. Nanti kita akan lihat dinamikanya itu. Kalau misalnya dinamikanya itu tidak terjadi, nanti kita kalau ada sesi tanya jawab, boleh kita bertanya di situ, kita lebih memperdalam lagi untuk untuk mempertajam tema yang saya tawarkan ini. Nah, tadi saya katakan bahwa tema dipanggil untuk memanggil itu adalah proses yang terjadi di dalam hidup kita. Sebagai contoh, saya ingin memberikan lebih konkret lagi. Misalnya, yang pertama, saya itu menjadi imam itu produk dari para misionaris. Jadi ketika saya masih kanak-kanak sampai usia remaja, yang saya lihat itu adalah para imam misionaris yang datang dari Belanda, dari Polandia, dari Amerika Serikat, bahkan ada yang datang dari Italia. Jadi ketika masa kecil sampai remaja, saya melihat sosok-sosok itu. Lalu dari para misionaris yang saya lihat itu ada satu imam yang sejak kanak-kanak sampai remaja, bahkan sampai saya menjadi imam, itu menjadi idola saya.
namanya adalah Romo Martinus van Ooy SCY. Jadi Romo ini benar-benar menjadi inspirasi saya. Nah, tema ini akan bisa membaca. Mengapa kemudian saya menjadi imam? Nah, karena saya melihat sosok itu, ya, Romo Martin van Ooy itu. Kita biasa memanggilnya adalah Romo van Ooy. Nah, seharusnya Van Ooy tapi Van Ooy karena lidah Jawa. Jadi tidak bisa menyebut Van, hanya Van Ooy. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa yang saya lihat ketika masa kanak-kanak sampai remaja, apa yang dilakukan oleh imam ini, Romo Martin van Ooy ini memberi inspirasi kepada saya. Misalnya, setelah misa, misalnya, kepala saya itu diberkati oleh Romo itu atau dirangkul oleh Romo, badan itu kemudian sukacitanya luar biasa. Kemudian belum lagi kalau misalnya ketika dia sudah mulai mengajar, mulai dekat dengan kami, anak-anak setelah misa, kemudian setelah itu mengajak pergi ke stasi lain, karena ada pernikahan, biasanya kita yang diajak, yang missioner ini diajak, dan itu berulang kali terjadi perjumpaan yang semacam itu, lalu akhirnya tersentuh juga untuk menjadi seorang imam. Jadi Romo Martin van Ooy menjadi sarana bagi Tuhan, dia dipanggil oleh Tuhan, lalu lewat kesaksian hidupnya, dia juga dalam tanda kutip memanggil saya untuk menjadi seorang imam, karena saya sudah memutuskan juga kelas 3 SD, saya sudah memutuskan untuk menjadi seorang imam, lalu kemudian disitulah terjadi yang tadi saya sebut dinamika, di mana ketika orang merasakan yang namanya dipanggil oleh Tuhan, maka dia akan secara aktif itu akan memanggil yang lain. Nah, ini semakin terbukti mengapa? Karena ternyata tidak hanya saya yang tertarik dengan kehidupan Romo Martin ini. Dan sebelum dan sesudah saya itu ada ratusan anak-anak dan orang muda yang kemudian menjadi imam dan biarawan, biarawati karena sentuhan dari Romo Martin itu. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari pergi ke Lampung, bagian Lampung Utara, Lampung Tengah, itu akan mendapatkan cerita itu. Bagaimana rekan-rekan imam, biarawan, biarawati seusia saya, baik yang sebelum dan sesudah, itu banyak sekali yang tersentuh oleh kesaksian hidup dari Romo Martin ini. Nah, kemudian yang menarik sekarang, generasi misionaris itu kan hilang sudah. Bahkan di kongregasi kami itu barangkali hanya tinggal 4 orang misionarisnya yang dari luar negeri, khususnya dari sekarang tinggal dari Polandia, 1 bruder itu dari Belanda. Jadi generasi sudah mulai habis karena usia. Nah, sekarang digantikan oleh generasi kami yang menjadi imam. Nah, yang menarik lagi dengan tema yang saya tawarkan ini, ketika saya wawancara dengan anak-anak yang masuk ke seminari, nah itu kemudian ketika ditanya, apa motivasimu kok ingin menjadi seorang imam atau seorang bruder? Lalu jawabannya adalah karena mereka terinspirasi dengan imam-imamnya yang ada di parokinya. Tentu dalam hal ini karena kami dari Sumatera bagian selatan, jadi para imam muda SCY itu menjadi inspirasi bagi anak-anak ini. Nah, kemudian mereka tertarik untuk menjadi imam. Yang menarik yang saya lakukan adalah ketika selesai wawancara, saya kan biasanya tanya, itu Romo siapa? Lalu mereka menyebut, oh si A, si B, si C. Itu biasanya saya catat. Nah, setelah itu, apa yang saya catat ini, kebetulan saya punya nomornya Romo si A, si B, si C, itu saya telepon. Romo yang A, B, C itu, kamu ternyata menjadi inspirasi bagi anak-anak untuk masuk ke seminari dan menjadi seorang imam atau biarawan. Nah, jadi saya katakan, teruskan kesaksianmu itu. Dan ternyata mereka tertarik tidak karena berdoa saja, atau apalah aktivitas rohani yang lain, tapi melihat kesaksian hidup dari para imam di parokinya itu, romo-romo muda SCY yang ada di paroki itu. Jadi ini dinamika yang terjadi, ya, dinamika yang terjadi bahwa proses orang yang dipanggil itu akan juga secara aktif memanggil orang lain. Nah,
pada bagian ini saya cerita tentang panggilan orang-orang berjubah itu. Nah, ketika berlanjut lagi sekarang, kebetulan saya kan menjadi imam tidak hanya berkarya di sekolah atau di seminari atau di universitas, tapi kemudian juga sejak pulang dari Filipina itu saya aktif di Palembang itu di persekutuan doa, kemudian lewat workshop, seminar yang saya berikan kepada kaum awam. Nah, ternyata dinamika yang sama, tema yang sama ini juga terulang. Ya, jadi yang dipanggil dan juga memanggil. Saya ambil contoh misalnya dalam persekutuan doa. Kan sering kita kalau misal dulu sebelum virtual atau nanti setelah virtual kita juga akan lihat. Sebelum virtual itu kita kan kalau misalnya dalam persekutuan doa kita mendengarkan yang namanya pewarta, ya kesaksian, dan kesaksiannya itu bervariasi. Ada yang misalnya bersaksi tentang pengalaman pertobatannya. Dan ternyata ketika pengalaman pertobatan itu diceritakan dalam persekutuan doa, itu memberikan inspirasi kepada banyak orang. Atau ada yang bercerita tentang pergumulannya, ya tidak hanya pergumulan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, bertahun-tahun, ya pergumulan ya bertahun-tahun itu kemudian coba dinarasikan, dikisahkan, diceritakan, dan ternyata apa yang diungkapkan itu memberikan inspirasi banyak orang. Atau orang bergumul itu tentang ketakutannya, kebimbangannya, kebangkitannya, dari pengalaman dosa yang luar biasa, keinginan untuk menyerah. Bahkan saya itu pernah mendengarkan kesaksian orang yang setiap hari pinginnya itu bunuh diri. Karena apa? Pikirannya, bangun tidur, pokoknya dia pengen bunuh diri. Nah seperti itu. Lalu kemudian coba dia mengalahkan itu. Dia mengalahkan pikiran yang selalu kok membuat dia pengen bunuh diri. Mulai dia baca kitab suci, mulai dia mendengarkan firman, mulai dia membaca renungan saya setiap pagi yang saya kirimkan, mulai bertumbuh, ada pengharapan di situ yang terjadi. Lalu dia akhirnya berani bersaksi dalam persekutuan doa dan luar biasa. Ternyata kesaksiannya itu memberikan inspirasi kepada banyak orang. Nah, dari 2 pengalaman ini yang coba saya lihat dari tema kita, yaitu orang yang dipanggil oleh Tuhan, itu akan memanggil orang lain, itu benar-benar sangat real, sangat konkret. Artinya begini, artinya bahwa orang yang benar-benar mengalami yang namanya kasihnya Tuhan, diterima oleh Tuhan, tadi WL-nya sudah mengajak kepada kita, bagaimana pengalaman dengan Tuhan itu menjadi yang terindah, yang termanis. Nah, itu kalau pengalaman-pengalaman itu masuk dalam pengalaman kita, maka secara aktif pengalaman itu akan menggerakkan kita. Lalu kita akan terdorong juga untuk membagikan pengalaman kita ini dan memanggil banyak orang. Nah, contoh lain lagi secara konkret sekarang virtual misalnya. Secara virtual kita juga ikut dalam persekutuan doa di mana-mana. Kadang-kadang kan ada orang yang kemudian, wah karena sudah tertarik maka kemudian aktif ikut secara virtual PDKK ini, karena sekarang juga ada satu awam itu yang tiap hari itu kirim kepada kita seluruh acara online yang ada di keuskupan-keuskupan di seluruh Indonesia, mulai dari pagi sampai malam bahkan. Jadi ada acara yang namanya acara online, virtual, entah Zoom atau doa, apalah macam-macam gitu. Yang jelas dari pagi sampai malam. Jadi sekarang banyak sekali acara-acara rohani. Nah singkatnya saya mau mengatakan, saya kadang-kadang juga kalau misalnya saya mengisi atau saya mendapatkan sesuatu, saya bagikan kepada orang lain. Dan yang menarik adalah demikian dinamikanya, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita memberikan, itu kadang-kadang ada tanggapan, ada reaksi, ada yang oh bisa bergabung, ada yang tidak bisa, bahkan ada yang menolak, bahkan ada yang tidak dilihat, dan seterusnya. Tapi itulah, bagi saya, kalau saya sudah begitu, udah saya tawarkan. Yang jelas, saya melihat, oh ini baik, maka kemudian saya bagikan. Entah orang mau ikut atau tidak ikut, menerima atau tidak menerima, suka atau tidak suka, bahkan kadang-kadang ada yang minta maaf Romo karena benturan acaranya. Oh berarti dia ikut di acara yang lain. Jadi dinamika semacam ini juga terjadi kepada kita. Bahkan kalau misalnya kita jujur, kita akan melihat juga, wah banyak orang kan di mana-mana akhirnya, oh ikut di sana, oh ikut di sini. Dan yang jelas yang kita dapatkan adalah benar-benar kita semakin bertumbuh. Kita semakin berkembang dalam pengalaman iman kita. KTKC kita juga kita dapat di situ. Nah,
itulah dinamika dari tema pengantar yang mau saya katakan, dipanggil untuk memanggil. Nah, sekarang saya kalau misalnya dalam PDKK itu selalu saya tidak mau hanya menjabarkan tema. Tapi saya selalu ingin bahwa ada sesuatu yang didapatkan oleh peserta dalam PDKK ini. Artinya adalah ada wujud konkret bagaimana kita itu bisa mengaplikasikan tema kita ini dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya juga menuntut kepada yang ikut dalam PDKK kali ini, Bintoman ini adalah bahwa dinamika panggilan Tuhan yang tadi saya katakan kita dipanggil untuk memanggil, itu harus sampai kepada ini tujuannya yang mau saya capai. Bahwa kita itu tidak hanya mengikuti Yesus. Ya, kita tidak hanya mengikuti Yesus, tetapi kita harus sampai kepada pengakuan iman. Mengapa saya mau menggarisbawahi ini? Karena kisah yang mau kita ulas adalah pengalaman Bartolomeus atau Nathanael. Karena namanya pertama Nathanael, kemudian menjadi namanya itu adalah Bartolomeus. Nah, saya akan melihat dinamikanya di situ. Jadi di bagian awal Injil Yohanes ini dinamikanya adalah banyak orang, ya, itu mengikuti Yesus. Dan untuk mengikuti Yesus pun nanti kita akan lihat sangat unik, sangat spesifik. Nah, tapi kemudian Yesus mengajak kepada mereka yang mengikuti itu tidak hanya berhenti hanya mengikuti saja. Tapi Yesus menuntut itu sampai kepada yang namanya pengakuan iman. Dan dalam hal ini, Nathanael, yang kemudian namanya Bartolomeus, dia punya pengakuan iman sangat luar biasa, yaitu dia mengatakan, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel. Ya, betapa cepatnya. Ya, dan kita akan lihat nanti dinamika dari orang yang peragu, bahkan sampai dalam tanda kutip nyinyir, dengan mengatakan, apa ada sesuatu yang baik dari Nazaret, dalam waktu singkat, kalau Tuhan sudah mulai berkarya di situ, lalu akhirnya yang terjadi dalam diri Nathanael adalah pengakuan iman. Nah, sekarang kita akan menggunakan waktu yang singkat ini, karena saya diberi waktu antara 50 menit sampai 60, ya 61 jam, kurang lebih seperti itu. Jadi, dalam waktu yang singkat ini, saudara-saudari harus sampai kepada pengakuan iman yang kuat, yang solid dalam dirimu, yang tidak bisa menggoyahkan hidupmu. Nanti seperti pengalaman Nathanael itu. Dia mengatakan, Rabi, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Raja orang Yahudi. Artinya, sekali lagi, dengan tema ini, yang mau saya garis bawahi, kita tidak hanya mengikuti Yesus saja, tetapi kita harus sampai kepada pengakuan iman. Nah, kemudian selanjutnya yang mau saya sampaikan adalah menarik ya, apa tanggapan Yesus itu nanti ya. Tanggapan Yesus untuk si Nathanael. Ini jadi masih pengantar ya, saudara-saudara, karena waktunya yang diberikan pada saya kan lumayan, jadi bersabar jangan sampai ngantuk ya. Jadi tanggapan yang diberikan oleh Yesus nanti pada ayat 50 dan 51. Nanti saya secara detail akan menjelaskan itu ya. Dan dia mengatakan di situ ya, tanggapan Yesus adalah, wow, kamu akan melihat yang lebih besar. Nah, itu. Karena tadi dari pengakuan iman, Rabi, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Raja orang Israel. Dan tanggapan Yesus itu luar biasa. Dia mengatakan, kamu akan melihat yang lebih besar. Tidak hanya melihat seperti yang kamu sebutkan. Lalu, yang berikutnya, ayat 51, kamu akan melihat malaikat-malaikat itu naik turun. Kita sudah bisa bayangkan. Saya sebagai anak kecil dulu, kalau sudah membayangkan malaikat naik turun itu gimana sih? Lalu apalagi kalau mendengarkan cerita Yesus naik ke surga, Maria naik ke surga, saya itu imajinasinya jalan. Dan ternyata puji Tuhan, 2017, saya berkunjung ke Tanah Suci, sebelum saya akan diutus ke Tanah Misi, dan saya berdoa di mana Yesus pada saat itu naik ke surga. Dan dia memberikan commissioning, pengutusan kepada para. Yang menarik, saudara-saudari, ketika saya sudah berdoa di situ bersama rombongan, saya ingin kembali lagi. Dan saya minta kepada waktu itu yang gaiturnya, itu saya minta, saya mau kembali lagi ke gereja tadi.
Kemudian dia bilang, Abuna, ada apa Abuna? Oh, pokoknya saya mau pengen kembali ke sana. Dan apa yang terjadi, ini kesaksian saya berdoa di situ dan saya menangis. Otomatis menangis, keluar air mata itu karena saya ingat bahwa saya bulan Mei akan dikirim ke Makau dan Hong Kong untuk menjadi seorang misionaris. Dan kata-kata Tuhan ketika dia mengutus, pergilah ke seluruh dunia. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu menyentuh hidup saya. Dan dalam sekian mungkin detik itu ya, menit atau detik, wah itu tidak akan terlupakan. Saya sebagai imam sudah, kalau 2017 kan berarti saya sudah 10 tahun itu ya. 2000 ya, itu 10 tahun lebih. Saya menjadi imam dan saya disentuh oleh Tuhan dan saya mengakui iman saya. Tuhan, hari ini juga saya menggunakan kata-kata Yesaya, ini aku, utuslah aku. Itu. Ini yang disebut dengan spot di mana kita melakukan yang namanya pengakuan iman itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Nah, sekarang karena tadi saya sudah menyampaikan pengantarnya, sekarang saya mau mengajak saudara-saudari untuk melihat itu ya, melihat itu. Nah, ini refleksi singkatnya saya mau tanya gini. Bagaimana dengan saudara-saudari? Apakah dengan mengikuti dan mengimani Yesus ada hal-hal lebih besar yang didapatkan? Nah, ini pertanyaan awal ini. Nah, sekarang saya mau testing ini. Silahkan, karena saya tidak bisa lihat, silahkan angkat tangan. Silahkan angkat tangan. Pertanyaan saya sangat sederhana. Apakah dengan saudara-saudari itu mengikuti dan mengimani Yesus, ada hal-hal lebih besar yang saudara-saudari dapatkan? Saya mau tahu ini gimana. Pada angkat tangan enggak ini? Oh gitu. Ada yang berani angkat tangan bahwa seperti Nathanael, kamu akan melihat yang lebih besar lagi. Nah, kamu akan melihat yang lebih besar lagi. Apakah ada yang berani angkat tangan ini? Setelah mengikuti Yesus. Ada? Atau ada yang malah merasa ikut Yesus kok sengsara, salibnya kok semakin berat? Angkat tangan juga boleh. Saya unmute, Romo. Tidak apa-apa. Enggak, artinya gini, saya cuma mau lihat tandanya itu angkat tangan gitu aja, karena kita kan nggak bisa. Jadi sekarang saya tanya sekali lagi nih ya, supaya jelas. Apakah dengan mengikuti dan mengimani Yesus, saudara-saudari sekarang ini melihat hal yang lebih besar? Oke, terima kasih. Atau sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah ketika mengikuti Yesus dan mengimaninya malah salibnya lebih berat? Ada yang berani angkat tangan? Kok ini setiap hari malah salibnya semakin berat, semakin berat dan semakin berat. Jadi akan melihat itu. Oke, jadi ini lalu kemudian saya mau masuk pada bagian inti, ya, tapi saya baca semuanya dulu, bacaan Injil hari ini. Tapi saya tambahkan kalau bacaan Injil hari ini kan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Tapi kemudian saya tambahkan, saya baca mulai dari ayat 43. Ya, ayat 43. Silakan yang sudah membawa kitab suci, boleh dipegang kitab sucinya dan mari kita baca. Saya akan membantu untuk membaca. Sekali lagi silakan di mic-nya dimatikan dulu aja supaya suara tidak terganggu. Oke. Saya bacakan. Ini ada suara yang bocor ini. Oke. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia,
lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, nah di sini saya mau mengajakmu untuk melihat dinamika yang terjadi dalam panggilan, ya, dalam panggilan. Nah, mari kita melihat di sini. Yang pertama, supaya jelas nanti saya akan menjelaskannya dengan sangat sederhana. Pertama demikian. Biasanya orang itu dibawa kepada Yesus. Ya, biasanya orang dibawa kepada Yesus atau orang itu diperkenalkan kepada Yesus. Kita masih ingat bagaimana dua murid Yohanes itu dihantar oleh Yohanes supaya mengikuti Yesus dengan mengatakan, lihat anak domba Allah. Lalu kedua murid ini mengikuti Yesus bahkan sampai sore. Lalu ketika dalam perjalanan mereka tanya, Guru, di mana engkau tinggal? Kemudian undangan Yesus adalah datang dan lihatlah. Come and see. Datang dan lihatlah. Oke. Jadi biasanya orang dibawa kepada Yesus atau orang diperkenalkan kepada Yesus. Contoh pertama adalah dua murid Yohanes dihantar untuk melihat sang anak domba Allah. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat juga bagaimana Andreas membawa Petrus kepada Yesus. Andreas mengatakan, aku sudah melihat Mesias. Lalu kemudian dia membawa Petrus kepada Yesus. Nah, sekarang terjadi perubahan yang sangat menarik. Dalam Yohanes 1:4-3. Di sana Yesus melihat Filipus. Dan kemudian ketika dia melihat Filipus, apa yang dikatakan? Mari, ikutlah aku. Nah, perubahan dinamika yang menarik terjadi lagi. Filipus membawa Natanael kepada Yesus. Nah, sampai di sini, semoga kita bisa menangkap pesan yang tadi saya sampaikan dari awal. Pengalaman proses orang yang dipanggil untuk memanggil. Pengalaman dari dua murid yang diantar oleh Yohanes, mereka mengalami sendiri. Lalu akhirnya cerita. Jadi semacam ada pewartaan berantai di dalam dinamika panggilan kemuritan ini. Lalu kemudian sekarang Filipus itu membawa Natanael kepada Yesus. Filipus dipanggil langsung oleh Yesus. Kriterianya apa nanti kita bisa buat renungan lagi, PDKK lagi. Kok kenapa Filipus ini dipanggil secara khusus oleh Yesus? Tidak dihantar oleh seorang pun. Nanti kita bisa membuat renungan lagi nih ya di lain kesempatan. Tapi fokus kita sekarang adalah Filipus yang dipanggil oleh Tuhan itu mengajak Natanael untuk datang kepada Yesus. Nah, di sini pada bagian yang kedua, saya mencoba untuk semalam itu, saya mencoba untuk melihat gimana ini alurnya. Lalu alurnya saya lihat itu demikian. Pada apa? Lihat dinamikanya yang terjadi, saya membaginya dalam 3 poin. Sebelum berjumpa,
saat berjumpa dan setelah berjumpa. Ya, saya ulangi, pada poin yang kedua, sebelum berjumpa, saat berjumpa, dan setelah berjumpa. Nanti juga ini dinamika ini bisa dimasukkan dalam pengalaman saudara-saudari, juga pengalaman saya. Bagaimana saya sebelum berjumpa dengan Yesus, saat berjumpa dengan Yesus, dan setelah berjumpa dengan Yesus. Nah, mari kita lihat satu persatu. Ya, kita lihat satu persatu. Saya tidak akan cepat-cepat untuk melihatnya. Oke. Setelah Natanael berjumpa dengan Yesus, ya, berjumpa dengan Yesus. Sebelum ini ya, sebelum Natanael berjumpa dengan Yesus, kita perhatikan bab 1 ayat 46. Nah, ini. Jadi sebelum berjumpa dengan Yesus, yaitu bab 1 46. Silakan kalau mau dibantu untuk teksnya oleh petugasnya juga boleh, silakan. Nah, di sana muncul keraguan, ya, keraguan dari Natanael. Dia mengatakan demikian. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Oke. Karena sebelumnya Filipus mengatakan dia sudah melihat Yesus yang dari Nazaret itu. Tapi lihat tanggapan dari Natanael. Mungkinkah ada sesuatu yang baik dari Nazaret? Nah, biasanya kan sering terjadi seperti itu. Nanti kan kita akan lihat siapa sih Natanael ini. Yang namanya meragukan itu juga sering kita alami. Misalnya saya ambil contoh. Siapa sih pewartanya untuk PDKK kita kali ini? Nah, kan kita tahu ya ada nama-nama, apalagi kemudian disebut Romo Petrus Santoso. Masih asing ini. Siapa ini? Nah, seperti itu. Atau kalau sudah pewartanya itu sudah terkenal, wah ini pewartanya ini. Nah, gitu. Jadi nggak masalah. Kalau misalnya pewartanya misal baru seperti saya ini, Romo Petrus Santoso tadi meskipun sudah, siapa ini? Apakah ada sesuatu yang baik, ada yang baru yang nanti bisa disampaikan oleh Romo Petrus Santoso. Jadi yang namanya keraguan atau meragukan itu seringkali juga muncul di dalam kehidupan kita. Nah, di sini Natanael juga sama. Sudah dijelaskan, semangat sekali itu Filipus. Wah, pokoknya ada orang hebat ini datang dari Nazaret. Tapi kemudian dia ya sedikit joke, dia mengatakan, masa sih ada sesuatu yang baik dari Nazaret? Masa sih seperti itu? Jadi muncul keraguan-keraguan seperti itu. Lalu si Filipus ini tidak mau menyerah, saudara-saudari. Tidak mau menyerah. Kalau sebelumnya kata come and see itu dikatakan oleh Yesus kepada dua muridnya Yohanes. Sekarang Filipus menggunakan kata yang sama. Mari dan lihatlah. Saya tidak mau cerita banyak. Saya tidak mau cerita banyak. Pokoknya kamu datang dan lihatlah. Nah, saudara-saudari, ini peristiwa yang terjadi sebelum Natanael berjumpa dengan Yesus. Nah, sekarang saya mengajakmu untuk melihat poin yang kedua. Saat Natanael berjumpa dengan Yesus. Saat Natanael berjumpa dengan Yesus. Di sini juga saudara-saudari sangat menarik. Ya, sangat menarik sekali. Mengapa? Ternyata yang aktif itu Yesus. Nah itu. Jadi kalau sebelumnya, ya, jadi yang namanya Filipus itu kan antusias sekali. Pokoknya ayo, kamu harus ketemu yang namanya Yesus yang dari Nazaret itu. Meskipun sekali lagi Natanael ragu. Tapi kemudian dia terus encourage. Kalau dalam bahasa Kantonis itu gulai. Ya, jadi mendorong, mensupport. Pokoknya kamu harus, mari, kamu lihat sendiri. Pokoknya saya tidak mau cerita. Nanti kamu nggak tahu kamu akan ngalami apa. Nah, di sini saudara-saudari, Yesus itu aktif. Yesus aktif dan dikatakan di sana, dia yang melihat. Nah, maka coba saya baca lagi di sana ya, bagaimana Yesus melihat. Nah, kan dia mengatakan gini, Filipus, mari dan lihatlah. Nah, lalu dikatakan di sana, Yesus melihat Natanael datang kepadanya. Ini kalau saudara-saudara ingat itu kayak
pengalamannya Sakeus dulu ya. Sakeus itu juga sama, dia badannya kecil, lari, naik pohon, karena pengen yang namanya melihat Yesus. Tapi yang terjadi apa? Yesus lebih aktif. Dia melihat dulu itu yang namanya Sakeus naik pohon, Sakeus turunlah, aku akan menumpang ke rumahmu. Lihat. Jadi ada hal yang besar yang didapatkan oleh Sakeus. Nah, dalam hal ini juga sama, artinya bahwa dinamika yang terjadi adalah benar-benar Yesus itu yang melihat Natanael. Dia melihat Filipus dan khususnya juga melihat Natanael. Dua orang ini ngapain ini datang? Sebelumnya Filipus sudah saya panggil, ini kok ngajak temannya yang lain ini. Ternyata itu yang dilihat oleh Yesus. Silahkan nanti diperdalam lagi di situ. Silahkan dibaca-baca lagi. Oh iya ya, kalau misalnya kadang-kadang saya itu ingin melihat Yesus, bukannya saya yang melihat pertama, tapi Yesus yang melihat hidup saya. Ya, melihat hidup saya. Jadi tajam sekali Yesus melihat hidup saya. Nah kemudian selanjutnya yang menarik perhatian saya demikian, saudara-saudari, Yesus berkata demikian. Ini ya. Jadi dia melihat, lalu kemudian Yesus berkata demikian. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Bayangkan saudara-saudari, pertama kali berjumpa, lalu ada seseorang yang memberikan pujian kepada kita setinggi langit. Betapa bahagianya kita. Atau bisa terjadi kita juga jadi bingung, jadi penasaran. Nah kalau misalnya contoh, orang kenal saya, Mosan, saya terkenal suka makan kan. Terus dia mengatakan, wah Romo, lama tidak jumpa, tambah gemuk. Wah sudah, berarti dia kenal saya karena dia suka makan. Saya suka makan. Tapi kalau kemudian mereka memberikan pujian yang lain, wah pasti yang positif ya. Tentunya kalau negatif ya saya langsung kabur gitu. Atau saya langsung marah atau emosi. Tapi kalau misalnya positif pasti saya akan bahagia, saya akan bangga. Nah kembali ke sini, Yesus melihat, sudah. Lalu yang terjadi berikutnya adalah dia memuji. Ya, dia memuji Natanael dengan mengatakan, lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Intinya, yang mau saya katakan di sini adalah Yesus melihat Natanael ini jujur banget. Atau apa adanya. Maka tadi kan itu sudah kelihatan ketika Filipus bilang, itu dari Nazaret ada orang yang hebat. Ya dia ya sudah, entah bahasa kita sekarang nyinyir atau meragukan, yang jelas dia mengatakan apa ada sesuatu yang baik dari Nazaret. Nah, di sini Natanael yang ragu itu langsung mendapatkan sentuhan dari Yesus dengan mengatakan, lihat, seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Mulai di sini, Natanael ini terpancing dia. Mulai terpancing, dia sudah kaget, lalu kemudian sekarang tidak hanya dia itu diterima oleh Yesus, ya kalau orang kan meragukan seseorang, kemudian kan enggak, moodnya itu kan enggak kena gitu ya. Tapi di sini dia sudah meragukan, sudah dilihat pertama, sudah dipuji, sudah mengagetkan, dia benar-benar diterima oleh Yesus. Nah, sekarang kemudian mendapatkan pujian yang luar biasa dari Yesus. Nah, pastinya dia ingin tahu lebih lanjut. Karena penasarannya itu. Maka dia ingin tahu lebih lanjut. Nah, kemudian dia bertanya. Dalam Yohanes 1:48, silahkan dituliskan juga, dibantu. Yohanes 1:48, dia tanya gini, bagaimana engkau mengenal aku? Bagaimana engkau mengenal aku? Nah, di sini saya pakai bahasa anak muda. Belum tahu dia siapa yang disebut oleh Filipus orang Nazaret ini. Belum tahu dia bahwa orang yang di hadapannya itu orang yang sangat besar, bahkan disebut sebagai Mesias. Dan itu sudah dialami oleh
baik Andreas, Petrus, atau Filipus, bahkan Yakobus dan Yohanes, murid-murid yang pertama. Jadi di sini, nah kemudian Yesus berkata, wah ini membuat Nathanael mulai dia benar-benar merasakan hal yang mengagetkan. Yesus berkata demikian, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Bagi saudara-saudari yang aktif membaca kitab suci atau kursus kitab suci, langsung paham. Kalau disebut pohon ara, atau orang yang duduk di bawah pohon ara, kita langsung nangkep poin yang mau disampaikan. Di sini, Yesus itu bisa membaca. Dia tidak hanya memberikan pujian yang begitu saja secara spontan, no. Jadi memang ada dasarnya. Ketika dia mengatakan, lihat, seorang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Dan di sini ditegaskan lagi, sebelum Filipus memanggil engkau, lihat ya Nathanael, aku sudah melihat engkau sering berada di bawah pohon ara. Dan orang yang berada di bawah pohon ara adalah orang yang terus mencari yang namanya kebenaran. Tidak hanya mencari kebenaran, biasanya orang-orang yang berada di bawah pohon ara adalah seorang student, seorang pelajar yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang nabi, seorang rabi. Dan dia pasti punya mimpi yang besar. Student, pelajar, kadang didampingi oleh rabi yang besar, guru yang besar, dan dia sendiri juga mimpi yang besar, bahwa dia harus menyiapkan untuk menjadi seorang guru yang hebat juga. Dan Nathanael adalah salah satunya. Dia berada ya di bawah pohon ara, dan dia situ belajar terus. Ya, belajar terus, mencari, belajar, mencari. Entah didampingi oleh rabi yang lain, atau kemudian dia akan mengalami yang namanya kelulusan. Tapi di sini, yang dikatakan oleh Yesus jelas sekali. Ketika Nathanael bertanya, bagaimana engkau mengenal aku? Dan Yesus memberikan jawaban seperti itu. Jadi, pengalaman untuk mengenal yang dialami oleh Nathanael dan Yesus ini luar biasa. Dan ini kalau dibandingkan dinamikanya beda dengan dua panggilan yang sebelumnya. Andreas dengan murid yang lain sampai ngikuti Yesus. Ya, sampai ikuti Yesus, sampai tinggal, sampai sore hari. Filipus tiba-tiba dipanggil oleh Yesus, mari ikutlah aku. Nah sekarang pengalaman Filipus membawa Nathanael. Dan dinamikanya dialami sendiri oleh Nathanael. Bagaimana engkau mengenal aku? Dan Yesus menjawab, sebelum Filipus memanggil engkau, aku sudah tahu kau berada di bawah pohon ara. Nah, kemudian yang mau saya lihat sisi yang lain adalah perjumpaan dengan Yesus itu mengubah, nah ini saudara-saudari, mengubah mimpinya Nathanael. Tadi sudah saya katakan, mereka yang berada di bawah pohon ara menyiapkan diri untuk menjadi seorang rabi yang besar. Nah di sini, perjumpaan Nathanael dan Yesus dalam tanda kutip, itu mengubah mimpinya untuk menjadi rabi yang besar. Tetapi, dia siap untuk menjadi murid dan diawali dengan pengakuan imannya. Nah ini, ya saudara-saudari yang mau saya tuju, tadi di bagian pengantar. Jadi, kita tidak hanya mau mengikuti Yesus, tapi kemudian harus sampai kepada yang namanya pengakuan iman. Nah, kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing, apakah setelah sekian lama saya mengikuti Yesus, saya juga mempunyai pengakuan iman di dalam
hidup saya. Dan dikatakan dalam Yohanes 1:49, silakan dibantu kalau mau ditulis. 1:49 dikatakan, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Jadi ungkapan ini adalah ungkapan awal, di mana orang secara pribadi berjumpa dengan Yesus. Karena nanti dinamika yang terjadi dalam pengakuan iman tentu akan berubah. Misalnya ketika para murid ditanya oleh Yesus, menurut kata orang, siapakah aku ini? Mulai disebutkan, kata orang, engkau Yohanes, engkau Elia, engkau salah satu dari para nabi. Lalu ditanya lagi, menurut kamu, siapakah aku ini? Lalu diwakili oleh Petrus, engkau adalah Mesias. Atau minggu lalu ketika kita ikut dalam misa live streaming, bacanya kan dari Injil Yohanes ya. Ada satu pertanyaan setelah orang-orang mendengarkan pewartaan Yesus begitu keras, lalu mulai mereka mundur satu persatu meninggalkan Yesus. Dan Yesus tanya kepada murid-muridnya, kalian tidak mau pergi juga? Lalu akhirnya Petrus lagi mewakili teman-temannya. Kemana kami mau pergi Tuhan? Karena kami percaya Engkau datang dari Allah. Nah itu. Jadi pengakuan-pengakuan iman semacam ini dibutuhkan untuk kita ketika kita mengikuti Yesus. Dan inilah yang akan menguatkan hidup kita. Nah, maka pengakuan iman yang disampaikan oleh Nathanael adalah, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Nah, kemudian disinilah ya yang terjadi setelahnya. Kan tadi saya katakan sebelum berjumpa dengan Yesus, saat berjumpa dengan Yesus berhenti sampai pada pengakuan iman, dan sekarang yang ketiga adalah setelah berjumpa dengan Yesus. Setelah berjumpa dengan Yesus. Dan di sini setelah berjumpa dengan Yesus, Yesus memberikan janji. Dan itu ditulis dalam ayat 50 dan 51. Silahkan dituliskan. Oke, terima kasih. Di sana sudah dituliskan, dikatakan dalam ayat 50. Kata Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Dan saya kira itu diamini oleh Nathanael. Bagaimana dia melihat hal yang lebih besar lagi. Atau hal yang membuat dia juga menjadi takut juga. Begitu Yesus, dinamikanya. Hal yang membuat dia menjadi kagum. Karena di mana-mana Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Bisa mengusir roh jahat. Bahkan dia mengalami sendiri bagaimana dia diutus oleh Tuhan berdua-dua. Dia bisa menyembuhkan juga orang sakit dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Dia bisa mengusir setan-setan. Hal yang lebih besar didapatkan oleh Nathanael itu. Lalu yang kedua, dalam ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Dan itu disaksikan juga oleh Nathanael, oleh Bartolomeus. Lalu akhirnya ketika Yesus naik ke surga, bagaimana dia naik ke surga dan diiringi oleh malaikat-malaikat. Dan itu juga yang pengalaman konkret. Bagaimana saya mengalami, saya tidak bisa melihat malaikat-malaikat naik turun, tapi ketika saya berada di tanah suci, khususnya di tempat di mana Yesus naik ke surga, kok iya saya bisa mengalami sentuhan yang luar biasa, dalam kondisi yang konkret, saya akan diutus menjadi misionaris, kata-kata Yesus, pergilah ke seluruh dunia juga menusuk hati saya, dan kemudian yang saya alami ya saya hanya bisa menangis. Menangis bukan karena sedih, tapi ada kebanggaan, ada sukacita, ada kepercayaan, tapi sekaligus juga ada tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Nah, kemudian
Dari situ apa yang terjadi, saudara-saudari, secara singkat saya mengatakan pada bagian yang ketiga, yaitu setelah perjumpaan dengan Yesus, dan benar, Natanael yang kemudian namanya adalah Bartolomeus, dia menjadi salah satu dari 12 rasul, dan jejaknya dia itu luar biasa karena dia sampai kepada Armenia, daerah negara Armenia, bahkan juga daerah India, bahkan dia memberikan legacy dengan yang namanya gereja ortodok Armenian, itu tak lepas dari nama ini, yaitu Natanael, yang kemudian namanya berubah menjadi Bartolomeus. Jadi hal besar dialami oleh Bartolomeus, oleh Natanael, dan kemudian juga dia mengalami sendiri bagaimana dia diangkat ke surga oleh para malaikat. Nah, sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Saya memberikan 4 kesimpulan di sini. Yang pertama, yang mau saya garis bawahi lagi adalah kita berterima kasih ya kepada Filipus yang telah memperkenalkan Natanael kepada Yesus. Kalau misalnya Natanael tidak diperkenalkan kepada Yesus, dia akan tetap menjadi seorang yang mencari kebenaran, berada di bawah pohon ara, dia menyiapkan diri untuk menjadi rabi orang Yahudi. Tapi karena Filipus membawa dia kepada Yesus, maka dia tidak hanya disebut sebagai Israel yang sejati, yang tidak ada kepalsuan di dalam dirinya, tapi dia dituntun juga menjadi rasul, apostle, dan kemudian dia meneruskan panggilannya itu. Jadi dia adalah orang yang dipanggil dan akhirnya juga memanggil. Sama seperti Filipus juga dipanggil dan memanggil. Maka di sini juga kita harus berterima kasih kepada sahabat kita, teman-teman kita yang sudah memperkenalkan kita kepada Yesus. Entah kita sudah sampai pada pengakuan atau belum, tapi yang jelas sekarang ini saya, saudara-saudari, mengikuti Yesus. Kalau misalnya bisa sampai kepada pengakuan iman yang solid, terima kasih. Amin. Haleluya. Nah itu. Tapi yang jelas kita berterima kasih kepada sahabat kita, keluarga kita, siapapun itu, guru kita, katekis kita, yang memperkenalkan kita kepada Yesus. Mereka berjasa seperti Filipus. Nah, kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua yang mau saya sampaikan adalah apa perkembangan yang terjadi dalam diri kita? Apakah sebelum, saat atau sesudah saya mengenal Yesus juga terjadi dinamika yang sama seperti yang dialami oleh Filipus dan Natanael? Nah, tadi kayak saya sudah membantu untuk menjelaskan. Apakah saudara-saudari juga mengalami pengalaman yang sama itu? Yesus benar-benar mengenalmu lebih dalam. Bahkan Yesus karena mengenalmu lebih dalam, dia menuntunmu. Hidupmu yang sebelumnya banyak sekali kesalahan dituntun oleh Tuhan menuju kebaikan, yang dulunya tersesat, yang dulunya hilang, dicari oleh Tuhan dan ditunjukkan jalannya oleh Tuhan. Coba dilihat dinamika di dalam hidupmu seperti itu. Apakah terjadi yang seperti itu? Yang dulunya meragukan, lalu diyakinkan oleh Tuhan sendiri lewat doamu, lewat persetujuan doa yang kita jalani selama 27 tahun ini. Ya, itu mungkin bisa terjadi juga. Lalu kesimpulan yang ketiga, bagaimana? Adakah hal-hal yang besar atau perubahan-perubahan besar yang terjadi di dalam hidup kita setelah kita mengikuti Tuhan Yesus? Nah, itu nanti bisa disaringkan kalau misalnya ada waktu. Lalu yang keempat, yang mau saya katakan sebagai penutup, maukah, nah sekarang, kita yang sudah dipanggil ini untuk juga memanggil orang lain dan memperkenalkannya kepada Yesus. Maka tugas kita tidak selesai. Setelah saudara-saudari dipanggil oleh Tuhan, mengalami sendiri kasih Tuhan, sekarang tugasmu adalah mencari yang lain supaya datang dan memperkenalkannya kepada Yesus. Kalau mereka protes, kalian bilang saja, mari dan lihatlah sendiri. Biar Tuhan Yesus yang mengenalmu. Begitu saja. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada. Terima kasih Romo San. Renungan yang sangat luar biasa bagi kita semua, khususnya umat Pindoman, bagaimana kita ini ternyata dipanggil untuk memanggil saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita.
Romo, kalau misalnya ini yang ada di Zoom ini kan umat Bindoman, kita Ya. kan dipanggil melalui orang lain, flyer atau apapun untuk ikut Bindoman. Berarti kita juga dipanggil untuk mengajak saudara-saudara kita untuk ikut Bindoman juga ya Romo ya? Iya, sekarang sangat memungkinkan karena virtual, tidak harus datang naik pesawat. Sekarang tinggal Betul dikasih ya, Romo, link ya. Zoom aja udah cepet, gratis loh. Gratis loh. Kalau misalnya harus Gratis. datang ke Surabaya kan ya harus naik kereta, harus naik mobil, pesawat. Nah sekarang ini saya gratis loh nawarkan. Bintoman gratis, saya gratis, kasih linknya, sudah kasih flyernya, seperti itu. Jadi sekarang cepet sebenarnya, tinggal bagaimana orang mau ikut atau tidak, gitu aja. Karena kan dari mana-mana, ini buktinya dari Jakarta ada tetangga saya juga kan, dari MPK tadi waktu awal-awal, itu puji Tuhan. Walaupun sebelumnya barangkali Bintoman dulu dimaksudkan ibu-ibu kan, yang duduk-duduk ya toh sambil nunggu anaknya 27 tahun yang lalu. Nah sekarang bapak-bapak ikut juga ini, seneng juga nih ketemu dengan ibu-ibu yang OMK tadi, orang muda kadaluarsa tadi, nah itu. Gitu. Jadi memang sekarang lebih cepat sebenarnya untuk memperkenalkan orang lain untuk datang kepada Yesus dengan cara-cara modern seperti ini. Begitu. Haleluya itu, Baik. siapa itu jawab itu. Haleluya, luar biasa. Ya, terima kasih Romo. Supaya semoga kita semua yang ada di Zoom ini boleh memanggil orang lain, saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita juga ya Romo ya. Nah Mbak Ini ada Vera, satu pertanyaan. Saya itu sampai gini Ya. nanti sebelum. Jadi saya kadang-kadang kalau Ya. udah dapat player dari mana aja gitu tak kirim kan, selalu ada orang yang jawabnya itu sama. Romo saya enggak punya IG, saya enggak punya Zoom gitu. Selalu jawabnya sama. Tapi ya nggak apa-apa, tetap saya kirim aja. Lalu dia jawabnya sama, nggak punya IG, nggak punya Zoom. Gitu. Tapi saya kirim aja. Siapa tahu dia buat IG atau Zoom. Begitu. Atau mungkin dia yang bisa meneruskan ke orang lain yang punya Zoom juga bisa ya Romo share, ya. tapi nggak ada yang ikut. Nah, tugasnya share aja tapi nggak ikut ya ada, gitu aja. Ya udah bersyukur lah. Oke, apa pertanyaannya? Tadi ada yang tanya ini Romo sebentar. Dari Pak Rudi tadi. Oke. Dari OMK Kadaluarsa. Iya. Romo, Yohanes 1 ayat 48, aku di bawah pohon melihat engkau. Nah, pohon ara itu artinya apakah ada simbolnya? Karena di ayat 50 kok diulang lagi kata-kata pohon ara itu. Gitu. Makanya tadi kalau yang belajar kitab suci, saya katakan kan langsung menangkap. Jadi pada zaman dulu di pohon ara itu tempat untuk berkumpul. Ya, biasanya seorang rabi akan mencari murid, lalu di situ kemudian mereka datang, diajari, lalu akhirnya akan menjadi rabi yang besar. Jadi pohon ara ini menjadi simbol bagaimana orang yang tekun setiap malam, dalam Mazmur dikatakan yang mendengarkan sabda Tuhan, yang mendengarkan sabda Tuhan setiap hari. Itu seperti orang yang ada di bawah pohon ara itu karena rindang, lalu di situ mereka belajar. Maka tadi Nathanael disebut ya mencari kebenaran terus dia sampai kemudian ketemu sang kebenaran sejati yaitu Yesus sendiri. Begitu Pak Rudi, jawaban singkatnya. Iya, baik, makasih Romo. Ini ada lagi, kalau kita diundang lalu kita tidak mau atau menolak undangan Tuhan, gimana ya Romo? Ya dicubit aja, berarti kita diundang menolak terus. Undangan Tuhan. Dicubit terus, dicubit. Kan ada tuh kisah di dalam kitab suci itu yang seorang sahabat datang ke tempat temannya itu loh. Karena dia ada tamu, rotinya habis kan. Ya terus kan dia ketok terus. Padahal temannya udah males itu. Udah malam-malam ngapain ini. Tapi karena dia melihat sahabatnya itu, maka dia kasih roti kan. Gitu. Dia kasih roti. Jadi kalau saya sih prinsipnya Mbak Vera ya. Saya kalau orang nerima atau tidak, tapi tak bombardir terus. Tak bombardir, tak kasih terus. Pasti nanti tersentuh. Aku tak bombardir modelnya. Tak bombardir. Gitu. Mau dihapus, di-delete langsung ya terserah. Yang penting tak kirimi terus. Gitu. Yang penting kita mengirim ya Romo ya, memberkati orang lain, nanti mereka mau tersentuhnya kapan itu urusannya Tuhan gitu ya. Karena gini loh, kalau sudah di media itu jejaknya nggak akan hilang. Apalagi kalau kita kayak gini direkam gini nggak akan hilang. Itu kalau dulu kita khotbah mau sebagus apapun, yang dengerin misalnya 400-500 di gereja, lupa setelah itu nggak ada yang tertinggal. Kalau sekarang kita terdengar semua nih.
bisa disebarkan, ini bertahun-tahun nanti bisa dicari lagi gitu loh. Sekarang ini benar-benar tertolong kita pewartaan kayak gini. Saya sudah terekam di sini, sudah terekam. Kita harus berterima kasih sama Santo YouTube sama Santo Zoom ya. Iya, makanya begitu. Kalau dulu saya khotbah sebagus apapun paling orang ingat hanya joknya aja. Isinya pada lupa keluar dari gereja karena sudah rebutan parkir, pada marah. Gitu kan. Nah sekarang, oh sudah ini udah direkam, nanti tinggal di-share, wah udah setiap kali bisa didengarkan. Bisa didengarkan. Gitu. Iya. Baik Romo, terima kasih. Kayaknya tidak ada pertanyaan lagi. Kita lanjutkan dengan pengumuman oleh boleh. Ibu Haryati. Oh ini membagikan flyer itu evangelisasi. Ya boleh. Ya, berarti membagikan flyer. Berarti itu evangelisasi. Oh ini berarti membagikan flyer termasuk evangelisasi ya Romo ya. Sekarang kan modelnya sekarang new evangelization. Ya, new evangelization dengan banyak model. Gitu. Begitu. Saya sampai pernah ini Mbak Fira sama teman-teman saya belajar, saya itu pernah belajar khusus tentang misi di Asia. Jadi salah satu yang di misi di Asia itu adalah Ecclesia in Asia, itu sinode, dokumen yang disampaikan oleh Yohanes Paulus II di tahun 90-an, dia sampai mengatakan demikian yang menyentuh saya itu. Yesus itu orang Asia tetapi menjadi asing di Asia. Ya, menjadi asing di Asia. Dan itu yang membuat saya terdorong untuk menjadi misionaris. Ya, Yesus dari Asia, kulitnya Asia. Ya, tapi dia menjadi asing untuk kembali lagi ke Asia karena dia terlalu lama di Eropa wajahnya. Maka masuk lagi ke Asia mengalami kesulitan dan itu yang membakar saya. Maka saya menjadi misionaris di Asia. Begitu. Itu aja conclusion-nya. Terima kasih Romo. Ya. Romo. Itu ada yang Romo tadi yang dikatakan Bu Vera kalau menolak katakanlah panggilan itu apakah yang merupakan salah satu contoh yang mau dikatakan Romo bila tidak terjadi panggilan untuk memanggil? Tapi kok saya prinsipnya sangat kuat sekali. Kalau orang sering dipanggil pasti akan tergerak juga. Itu tinggal tunggu waktu saja. Tunggu waktu saja. Itu biasanya kita yakin bahwa orang yang dipanggil oleh Tuhan itu akan kena juga hatinya dan dia akan aktif ya untuk memanggil, itu akan aktif sekali. Karena itu yang bekerja bukan kita, manusia, bukan saya Romo Petrus Santoso, tapi Tuhan sendiri yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja. Kalau udah Roh Kudus itu membakar, dia akan lain itu hasilnya, begitu. Ya, baik Romo. Ya. Kita lanjutkan dengan pengumuman dulu ya Romo. Boleh, silakan. Baiklah, untuk pengumuman yang pertama, Selasa depan tanggal 31 Agustus kita akan dilayani oleh Bapak Karel 1 September Gunardi. Itu, tidak 1 Agustus, 1 September. 1 September. Iya. Oh, Selasa 1 September ya? Iya. Selasa 31 Agustus. 31 Agustus, Romo. Oh, iya. Ya. Selasa 31 Agustus kita akan dilayani oleh Bapak Karel Gunardi dari Jakarta dengan tema berdoa tanpa memohon. Mungkinkah? Gitu. Jadi ini tema yang sangat menarik. Pak Karel ini adalah seorang pewarta sekaligus pengajar di BPK-PKK KAJ Jakarta. Dan juga aktif memberikan seminar tentang kitab suci dan teologi. Jadi jangan lewatkan kesempatan Selasa depan. Kemudian untuk hari Kamis tanggal 26 Agustus, kursus Alkitab di Verbum akan mengambil topik Surat Petrus 1 dan 2. Pengajaran akan diberikan oleh Romo V. Bayu Hadi Ruseno OP. Kemudian pelayanan Bunda Kudus lewat Zoom ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan kami boleh ada sampai hari ini adalah karena dukungan Anda semua. Karena itu
bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang tergerak untuk mendukung pelayanan kami bisa memberikan persembahan kasih lewat rekening BCA 464567567 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak dan Ibu sekalian dengan berkat-Nya yang berlimpah. Kemudian Bunda Kudus juga membantu penjualan buku yang ditulis oleh Romo Armada dengan judul Remah dan Daun Kering. Harganya adalah Rp50.000 dan bagi yang berminat untuk memesan bisa menghubungi WA Sekretariat Bunda Kudus dan pembayarannya bisa ditransfer ke rekening atas nama Ibu Jo Aida Indrawati atau Agnes Rosalina. Nanti keterangan lebih lanjut bisa menghubungi nomor WA Sekretariat Bunda Kudus. Kemudian kami juga mengajak Bapak dan Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama mengikuti misa dan novena Bunda Maria Pengurai Simpul Masalah hari kelima pada tanggal 30 Agustus hari Senin pukul 18. Oke, jangan lupa untuk men-share flyer Bindoman dan KADV agar kita juga seperti pesan Mosan tadi mengajak saudara, sahabat untuk bertumbuh juga. Jadi seperti pesan Mosan tadi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Har. Sebelum mungkin C Ervin mau menambahkan, ada satu pertanyaan lagi Romo, mungkin bisa dijawab dengan singkat. Perikop tentang kisah panggilan murid-murid Yesus pertama sampai dengan Mada Nathanael. Apakah kelanjutan kisah murid-murid berikutnya ada yang menarik seperti kisah ini ya Romo ya? Dapat dilihat di mana? Oh banyak, misalnya kisahnya Lewi, Matius itu juga menarik ya perhatiannya. Kemudian juga pengalaman Paulus, yaitu juga dipanggil oleh Tuhan. Jadi banyak sekali itu kisah-kisah itu. Nanti sampai kalau mau diteruskan ceritanya nanti kisah panggilan hidupmu juga itu menarik pasti. Begitu. Baik, Romo. Ya. Ervin mungkin mau menambahkan? Saya rasa nggak perlu, sudah jelas semuanya. Nesemseka. Ya. Nesemseka. Ngokong matian nesemseka. Maseklah. Maseklah, oke lah, memantai lah. Itu selesai. Hola. Oke, itu cek. Ya, semoga teman-teman semua woro-woro teman-teman yang lain supaya Bindoman ini akan menjadi lebih besar untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Romo San yang luar biasa. Amin. Kong hele. Oke lah, saya hahe. Romo, kita boleh minta tolong doa penutup untuk dari Romo sendiri. Boleh. Berkat selalu penutup berkat ya. Romo. Terus Selalu setelah itu akan dilanjutkan foto bersama yuk, pujian. foto bersama. Foto. Boleh. Foto sama OMK kadaluarsa. Diingat terus kadaluarsanya. Bayangkan 27 tahun lalu saya masih Bapak Ibu terkasih, mari kita buka videonya untuk foto bersama. Ini masih banyak yang belum buka video. Aduh, Jan. Gara-gara kadaluarsa nggak buka video lagi nanti. Nggak buka video lagi. Kacau. Gara-gara ada kadaluarsa. Ini kata OMK yang lain ini ya Romo ya. Makanya banyak yang nggak buka. Kita tutup doa dulu aja Romo, banyak yang nggak buka video kok. Oke, baik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan berlimpah syukur kami ya Tuhan, Kau telah menyapa kami melalui panggilan Nathanael yang sangat luar biasa sampai kepada pengakuan iman, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel. Semoga kami juga dalam proses bertumbuh dalam iman ini juga tidak hanya mengikuti Engkau,
tapi kami juga mempunyai pengakuan iman yang membuat iman kita semakin solid dan semakin berakar di dalam nama-Mu. Berkatilah setiap anggota dari Bintoman dan juga mereka yang ikut dalam persekutuan doa pagi ini. Semoga mereka senantiasa Kau beri kesehatan, Kau lindungi dari mara bahaya dan hal-hal yang jahat. Usaha mereka dilancarkan dan dicukupkan sampai kepada anak, cucu, dan cicit mereka. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Terima kasih Romo. Yes. Terima kasih, Romo. Tuhan berkati. Mohon doanya ya, saya kembali ke Hong Kong 3 September biar lancar. Kasih Tuhan. Tantang Ya. Gitu. Oke, sudah pamit aku. Terima kasih Romo. Sampai jumpa. Yang penutup Terima bersama kasih. Grace. Ya, dan berkati. Ya. Romo. Kita lanjutkan dengan bagian penutup dari Cik Grace ya. Oh ya, sudah ikut penutup dulu. Hari ini waktu dan saatnya kita semua diutus olehnya, sebab hari Tuhan semakin dekat. Lakukanlah dengan setia, jiwa-jiwa telah menunggu kita, merindukan firman-Nya. Maka pergilah ke seluruh dunia, ceritakanlah perbuatan Allah yang besar. Sama-sama katakan, mari beritakanlah, kabarkanlah Injil Kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Hari ini waktu dan saatnya kita semua diutus olehnya, sebab hari Tuhan semakin dekat. Lakukanlah dengan setia, jiwa-jiwa telah menunggu kita, merindukan firman-Nya. Maka pergilah ke seluruh dunia, ceritakanlah perbuatan Allah yang besar. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil Kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Atas segalanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, pamit semuanya. Ketemu Romo. Ya, ditunggu di Hong Kong yang mau ke Hong Kong. Lewat Zoom, Romo. Terima kasih Romo. Tinggal kontak, nanti tinggal kontak saya guide nanti ke Disneyland. Siap Romo. Jalan Terima kasih. Terima kasih semua.